Pada episode kali ini, kita akan mengangkat topik yang menyentuh hati banyak warga Indonesia. Sebuah tema yang tidak pernah usang, bahkan semakin relevan di tengah arus informasi. Dinamika sosial dan keberagaman kita sebagai bangsa. Di tengah semakin cepatnya arus informasi dan dinamika sosial, isu toleransi antar umat beragama menjadi semakin sering kita dengar, baik dalam bentuk ajaran, kampanye maupun peringatan atas kasus-kasus intoleransi yang muncul. Pada siang hari ini, saya akan ditemani oleh saudara kita Mufarida Maria Memong dengan topik yang sangat mendasar, yaitu menumbuhkan toleransi antar umat beragama sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Saya akan mengajak saudari kita untuk menelusuri realitas intoleransi yang masih terjadi, penyebabnya, dampaknya bagi masyarakat, hingga upaya yang dapat melakukan untuk membangun harmoni sosial. Kita akan membedakan kasus-kasus nyata dengan pendekatan reflektif, analitis, dan solutif. Siapkan ruang dengar nyaman. Mari kita mulai pelajaran pemikiran ini. Mari siapkan waktu ruang batin dan pikiran kita untuk merenungkan apa arti toleransi dan bagaimana kita bisa berperan dalam membangunnya. Selamat datang saudari Mufarida Maria Memong. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, senang sekali bisa hadir di podcast ini. Tema hari ini sangat fundamental. Kalau masyarakat ingin damai, ingin maju, atau ingin mempertahankan kesatuan, maka toleransi adalah syarat utama. Betul sekali. Dan mungkin sebelumnya masuk ke pembahasan panjang kita, saya ingin bertanya singkat. Menurut saudari, mengapa pembicaraan tentang toleransi yang terdengar sederhana sebenarnya sangat penting? Sederhananya begini, keberagaman itu fakta, tetapi hidup harmonis dalam keberagaman adalah pilihan. Dan pilihan itu harus dibuat setiap hari. Jika tidak dirawat, keberagaman bisa menjadi sumber konflik, tetapi jika dijaga, itu menjadi kekayaan yang luar biasa. Oke, saya suka sekali dengan kalimat ini. Keberagaman adalah fakta, harmoni adalah pilihan. Dan sahabat pendengar, pilihan itu adalah sesuatu yang harus kita buat secara bersama-sama. Baik, mari kita mulai perjalanan panjang ini. Mari kita masuk ke segmen pertama. Segmen pertama, cermin keberagaman Indonesia. Saudari Rida, izinkan saya membuka segmen ini dengan sebuah gambaran sederhana. Di banyak tempat di Indonesia, dalam radius 1 kilometer saja, kita mungkin menemukan sebuah masjid, sebuah gereja, sebuah pura, sebuah geraha, sebuah vihara, dan mungkin satu kelenteng. Kehidupan kita dalam sebuah ruang sosial yang multikultural, namun pernyataannya adalah, apakah keberagaman itu otomatis membuat kita toleran? Oh, tidak toleran, tidak otomatis. Kebenaran hanya menyediakan potensi untuk toleransi. Tetapi toleransi itu sendiri tidak terbentuk jika tidak ada kesadaran, pendidikan, dan interaksi yang sehat. Jadi keberagaman itu ibaratnya bahan-bahan mental. Seperti kita punya sayur, rempah, garam, tetapi tanpa kemampuan memasak. Bahan itu tidak menghasilkan makanan lezat. Tepat sekali.
sekali. Kebenaran bisa menghasilkan harmoni, bisa juga menghasilkan konflik. Kuncinya adalah bagaimana masyarakat mengelola keberagaman itu. Menarik sekali. Kalau kita mundur sedikit secara historis, Indonesia memang tidak lahir dari satu agama, satu suku, atau satu bahasa. Bahkan sebelumnya Indonesia terbentuk kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki keberagaman yang luar biasa. Betul. Di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan semua punya hubungan lintas agama sejak lama. Perdagangan, interaksi budaya, maksudnya agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya menambah kompleksitas. Namun, saya ingin garis bawahi, Indonesia bukan hanya negara yang beragam, tetapi negara yang memilih untuk bersatu. Saya suka kata memilih ini, karena persatuan memang tidak terjadi karena kebetulan. Ia terjadi karena kesadaran kolektif. Tapi mari jujur, keberagaman juga memunculkan tantangan. Masih ada kasus pembubaran ibadah, penolakan rumah ibadah, bahkan intimidasi. Menurut saudari, mengapa fenomena ini masih sering muncul? Sangat kompleks. Salah satunya adalah karena keberagaman yang tidak dipahami bisa menjadi ketakutan. Takut karena tidak mengenal. Persis, orang lebih curiga terhadap sesuatu yang tidak bisa dikenal. Dan disinilah pendidikan toleransi menjadi sangat penting. Oke, sungguh luar biasa. Baik, segmen ini memberikan kita fondasi kuat. Indonesia itu beragam, tetapi harmoni itu harus diusahakan. Kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu makna toleransi yang seringkali disalahpahami. Segmen kedua, makna toleransi. Saudari Mufalida, mari kita bicara tentang definisi dulu. Karena banyak orang yang menggunakan kata toleransi tetapi memaknainya berbeda-beda. Nah, menurut saudari, apa itu toleransi? Terima kasih. Ada kesalahpahaman besar tentang toleransi. Sebagian orang menganggap toleransi itu mengalah, diam atau posesif acceptance. Padahal toleransi itu sikap aktif bukan pasif. Toleransi adalah kemampuan untuk menghormati hak orang lain, menerima keberadaan orang lain, mengizinkan orang lain menjalankan keyakinannya, meskipun tidak sepakat maupun tidak seiman. Jadi, toleransi bukan mencampurkan ajaran. Tidak. Toleransi bukan sinkretisme. Toleransi tidak meminta orang mengubah keyakinannya. Toleransi hanya meminta menghormati orang lain sebagaimana Anda ingin dihormati. Ada kalimat bagus yang pernah saya dengar. Iman yang kuat tidak takut pada perbedaan. Ya, betul. Orang yang imannya matang tidak mudah tersinggung oleh keberadaan agama lain. Dia justru tenang dan dewasa. Banyak juga berpikir bahwa toleransi itu artinya semua agama sama. Itu juga salah, karena toleransi tidak mengatakan semua agama sama. Toleransi mengatakan semua manusia punya martabat yang sama. Saya rasa itu harus dipahami oleh semua kalangan. Nah, oke, saudari Rida, kita masuk ke segmen ketiga, memahami akar masalah ketidaktoleran dalam masyarakat. Kita masuk lebih dalam lagi, saudara. Tadi saudari sudah menjelaskan konteks fenomena tidak toleran, termasuk persekusi dan pelanggaran ibadah. Sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya akar masalah dari ketidaktoleran itu apa sih? Nah, dan kenapa kasus semacam ini terus terjadi?
pertanyaan yang sangat penting. Ketidaktoleran itu tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari banyak faktor yang saling berkaitan. Ada 3 akar masalah utama yang hampir selalu muncul dalam kajian sosial. Yang pertama itu minimnya literasi keberagaman. Banyak orang memahami agamanya sendiri, tetapi tidak memahami agama lain pun memiliki ruang yang harus dihormati. Kurangnya literasi keberagaman membuat sebagian masyarakat muda tersulut, mudah curiga, bahkan mudah memvonis. Jadi, bukan ajaran agamanya yang salah, tetapi pemahaman orang terhadap keagamaan itu ya sadari. Betul sekali. Ketika pemahaman sempit dipadukan dengan doa Yesus yang dangkal, terjadilah penolakan terhadap praktik keagamaan orang lain. Yang kedua itu pengaruh lingkungan sosial dan kultural. Lingkungan sangat memengaruhi cara seseorang memandang kelompok lain. Bila seseorang tinggal dalam lingkungan homogen, seringkali ia kurang terlatih menghadapi perbedaan. Akibatnya, ketika ia bertemu orang yang berbeda keyakinan, ia mudah curiga dan tidak siap hidup berdampingan. Nah, ini sangat menarik. Berarti, intoleransi bukan bawaan lahir, tetapi hasil pembelajaran yang keliru dari lingkungan. Tepat sekali. Toleransi itu keterampilan sosial, harus dilatih, diajarkan, dan dicontohkan. Yang ketiga, politisasi identitas dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Ini faktornya paling berat. Informasi hoaks tentang kelompok agama tertentu sering disebarkan untuk tujuan tertentu. Politisasi identitas membuat isu agama menjadi alat mobilitas massa. Kalau ini terjadi, konflik mudah sekali dipicu. Dan sayangnya, di media sosial sekarang, kabar yang belum tentu benar bisa menyebarkan lebih cepat dari klarifikasi. Sangat betul. Inilah yang membuat intoleransi tumbuh subur kalau tidak dikawal dengan edukasi yang kritis. Saudari Rida, kita masuk ke segmen 4. Konteks kasus persekusi kegiatan ibadah. Nah, sekarang kita masuk ke inti kasus yang sedang kita bahas sejak awal, yaitu persekusi terhadap kegiatan ibadah. Apa yang biasanya menjadi pemicu kasus semacam ini? Ada beberapa pemicu yang sering muncul. Yang pertama itu persepsi ancaman, seolah-olah ibadah pihak lain mengurangi eksistensi kelompok sendiri. Yang kedua, kekhawatiran yang dibentuk oleh hoaks, misalnya tuduhan pemuta atau penyebaran ajaran tertentu secara agresif. Yang ketiga, ketidakharmonisan antar warga, yang sebenarnya bukan soal agama, tetapi kemudian dibungkus isu agama. Yang keempat, ketiadaan mediasi atau fasilitasi yang tepat oleh aparat desa atau tokoh masyarakat. Kalau persekusi ibadahnya terjadi, dampaknya apa saja terhadap masyarakat? Dampaknya bisa panjang dan jauh lebih besar dari yang orang bayangkan. Seperti rasa aman hilang, padahal rasa aman adalah hak fundamental manusia. Keretakan sosial karena masyarakat terbelah menjadi kelompok pro dan kontra. Lunturnya kepercayaan terhadap prinsip keberagaman bangsa, potensi konflik horizontal yang jika dibiarkan bisa meluas. Artinya, satu kasus saja bisa memicu banyak dampak toleran, ya saudari? Benar, dan disinilah pentingnya mendorong budaya toleransi sebagai pencegah konflik. Oke, saudari Farida, kita masuk ke segmen 5. Mengapa toleransi menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat? Nah, kita sampai pada inti dari nilai besar yang ingin kita bahas
masyarakat. Kenapa toleransi disebut sebagai fondasi bukan hanya pelengkapnya? Itu karena tanpa toleransi, masyarakat tidak bisa stabil. Perbedaan agama itu pasti ada. Kalau setiap perbedaan dikelola dengan kecurigaan, maka konflik akan selalu muncul. Toleransi membuat kita bisa, yang pertama, hidup berdampingan meski berbeda. Yang kedua, saling menghargai ruang ibadah masing-masing. Yang ketiga, membangun hubungan sosial yang sehat. Dan yang keempat, mewujudkan tujuan bangsa yang damai dan inklusif. Jadi, toleransi itu bukan sekedar saling tidak mengganggu ya? Bukan. Toleransi adalah kesediaan aktif untuk menghormati, melindungi, dan mengakui hak keberagaman orang lain. Oke, Saudari Farida, kita masuk ke segmen 6. Rekonstruksi kronologi kasus. Baik, kita masuk ke bagian 2. Untuk memahami sebuah fenomena, biasanya kita perlu merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi. Maka saya ingin bertanya kepada Saudari Farida, kalau kita bicara soal persekusi kegiatan ibadah, kronologinya biasanya seperti apa sih? Dan apa pola yang sering muncul? Pola yang muncul hampir selalu konsisten. Saya jelaskan secara runtut. Yang pertama itu munculnya ketegangan dini. Biasanya bermula dari percakapan informal, obrolan warung kopi, grup WhatsApp warga, atau gosip yang berkembang tentang adanya kegiatan ibadah yang dianggap tidak sesuai, belum berizin, atau diikuti oleh banyak orang dari luar. Padahal seringkali kegiatan itu rutin dan sudah lama berlangsung. Betul. Tetapi karena masuk ke ruang perhatian baru, sebagian warga mulai gelisah. Yang kedua itu penyebaran informasi yang tidak jelas. Ini tahap paling krusial. Ada seseorang membagikan informasi lewat media sosial atau grup keluarga tanpa pengecekan fakta. Misalnya, itu ibadah pemurtadan atau mereka sedang merekrut anggota baru padahal belum tentu benar. Dan yang jarang disadari bahwa satu hoax itu bisa memicu emosi banyak orang sekaligus. Yang ketiga itu mobilisasi warga. Beberapa orang kemudian menggerakkan massa. Ini bisa terjadi karena faktor khawatir, ikut-ikutan, atau tekanan sosial. Di titik ini, persekusi biasanya mulai terjadi. Warga mendatangi lokasi ibadah, menegur, memotret, merekam, bahkan memaksa kegiatan dihentikan. Yang keempat, ketidakmampuan aparat setempat mengelola situasi. Kadang aparat desa, RT atau RW, atau tokoh masyarakat tidak memiliki kapasitas mediasi yang memadai. Bukannya menjalankan dialog, kadang mereka ikut arus sehingga potensi konflik membesar. Yang kelima, konsolidasi pasca konflik. Jika tidak ditangani segera, masalah merembes ke media, menjadi isu nasional, dan memperburuk hubungan antar warga. Dan kalau sudah jadi isu nasional, citra daerahnya pun rusak. Ya, bisa jadi begitu. Inilah mengapa berkonstruksi kronologi ini penting sebagai dasar belajar. Oke, Saudari Farida, kita masuk ke segmen 7. Analisis menggunakan perspektif sosial budaya. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Dari sisi sosial budaya, apa yang sebenarnya sedang terjadi kitab persekusi ibadah atau ibadah itu sedang berlangsung? Saya melihatnya dari 3 dimensi penting. Yang pertama itu dimensi identitas kelompok.
Ketika kelompok mayoritas merasa identitasnya terancam, mereka cenderung menunjukkan respon defensif. Ini fenomena klasik dalam kajian sosial. Identitas mayoritas justru sering paling rentan karena mereka ingin mempertahankan dominasi simbolik. Artinya, mereka merasa ini wilayah kami. Lalu, memandang praktik ibadah lain sebagai gangguan. Persis, dan ini sebenarnya bukan soal agama saja, tetapi soal ruang sosial yang diperebutkan. Yang kedua itu dimensi norma lokal dan budaya kita. Budaya kami versus mereka masih kuat di berbagai daerah. Norma lokal kadang lebih dominan daripada aturan negara. Jadi, masyarakat lebih percaya pada aturan yang tidak tertulis. Betul, misalnya di sini dari dulu begini, padahal hukum nasional menjamin kebebasan ibadah. Dan yang ketiga itu dimensi relasi kekuasaan. Seringkali tokoh tertentu memiliki pengaruh besar dalam komunitas. Jika mereka mendukung intoleransi, masa ikut. Jika mereka mendorong dialog, masyarakat pun tenang. Berarti, tokoh masyarakat punya peran besar sebagai pemicu atau pemenang. Sangat besar. Kepemimpinan moral menjadi kunci. Oke, saudari Farida, kita masuk ke segmen ke-8. Analisis dari perspektif keagamaan. Sekarang kita lihat dari perspektif keagamaan, mengapa ajaran agama yang pada dasarnya damai bisa dijadikan justifikasi untuk tindakan toleran. Ini terjadi karena dua hal. Yang pertama itu, teks keagamaan dibaca tanpa konteks. Ayat atau doktrin tertentu sering dipahami secara literal, tidak melihat makna sosial dan sejarahnya. Padahal, semua agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan penghormatan terhadap sesama. Jadi, masalahnya bukan pada teks, tapi pada cara membacanya. Ya, ketika pemahaman sempit dipadu emosi sosial, lahirlah intoleransi. Dan yang kedua, otoritas keagamaan yang tidak seimbang. Ada tokoh yang memonopoli tafsir agama. Jika mereka mengarahkan jemaat untuk bersikap keras, jemaat mengikuti tanpa refleksi. Ini berbahaya kalau tokoh itu tidak punya wawasan lintas agama. Sangat betul, karena tanpa wawasan ini, narasi keagamaan mudah sekali dipakai untuk membenarkan tindakan represif. Oke, saudara Farida, kita masuk ke segmen 9. Mengapa kasus ini penting untuk dibahas? Sebelum menutup bagian 2, saya ingin menekankan satu hal. Mengapa kasus toleran dan persekusi ibadah seperti ini penting dibahas secara panjang seperti sekarang? Saya jawab dengan beberapa alasannya. Yang pertama kasus ini bukan insiden kecil. Ini menggambarkan pola sosial yang besar. Yang kedua, ini menyangkut hak asasi manusia paling dasar, yaitu kebebasan beragama. Yang ketiga, jika tidak dipahami akar masalahnya, kasus akan terulang. Isu toleransi selalu menjadi ukuran kedewasaan demokrasi suatu bangsa. Jadi, ini bukan sekedar peristiwa, tetapi indikator kualitas sosial kita. Ya, tepat sekali. Oke, saudara Farida, kita masuk ke segmen 10. Kita masuk ke segmen 10. Strategi menumbuhkan toleran dan pencegahan konflik antar umat beragama. Kita sudah membahas akar masalah, dampak, hingga analisis sosial dan keagamaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting.
bagaimana membangun toleransi secara nyata. Sadari kenapa toleransi itu harus dibangun secara sistematis, bukan hanya spontan. Itu karena toleransi bukan sikap bawaan. Ia adalah kompetensi sosial yang harus diajarkan, dilatih, dan dipraktikkan. Jika tidak dibangun secara sistematis, ia mudah goyah goyah saat ada provokasi. Jadi, toleransi itu seperti otot sosial, harus terus dilatih. Ya, tepat sekali. Dan negara, masyarakat, sekolah, keluarga, hingga tokoh agama punya perannya masing-masing. Oke, saudari Mufarida, kita masuk ke segmen 11. Peran keluarga dalam pertumbuhan toleransi. Mari kita mulai dari lingkup paling kecil, yaitu keluarga. Bagaimana keluarga berperan penting maksudnya. Kita ketahui keluarga adalah sekolah pertama toleransi. Ada 3 latihan sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengajarkan anak tentang perbedaan sejak dini. Misalnya, anak bertanya, kenapa teman kita beda agama? Orang tua jangan menghindar. Jelaskan dengan bahasa sederhana bahwa setiap orang punya keyakinannya dan semuanya harus dihormati. Yang kedua, membiasakan anak berinteraksi dengan teman yang berbeda. Anak yang tumbuh di lingkungan homogen cenderung kaget ketika bertemu perbedaan. Maka penting mengenalkan mereka pada teman yang berbeda suku, agama, ataupun budaya. Yang ketiga, memberi contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Teladan lebih kuat daripada kata-kata. Ketika orang tua tidak merendahkan kelompok lain, anak pun akan meniru. Jadi, keluarga adalah tempat pertama membangun fondasi moral. Betul. Kalau keluarga keliru, masalah sosial akan semakin besar. Oke, saudari Mufarida, kita masuk ke segmen ke-12. Peran sekolah dan pendidikan formal. Sekarang dari keluarga, kita pindah ke sekolah. Apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mendidik toleransi? Banyak sekali. Sekolah adalah ruang paling strategis. Yang pertama itu pendidikan karakter berbasis empati dan dialog. Guru harus membangun budaya kelas yang menghargai perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, dan perbedaan keyakinan. Yang kedua, penggunaan pendekatan pembelajaran kolaboratif. Kerja kelompok lintas latar belakang membuat siswa belajar bekerja sama tanpa melihat identitas. Yang ketiga, pendidikan multikultural secara terintegrasi, bukan hanya lewat pelajaran agama. Sejarah, sosiologi, bahkan seni budaya bisa menjadi sarana untuk menanam nilai toleransi. Yang keempat, penanganan bullying berbasis intoleransi. Guru harus tegas bahwa mengejek keyakinan atau budaya orang lain adalah pelanggaran yang serius. Oke, jadi sekolah bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi membentuk kepribadian inklusif. Betul, sekolah harus menjadi ruang aman bagi semua identitas. Oke, saudari Mufarida, kita masuk ke segmen 14. Peran masyarakat dan tokoh lokal. Selain keluarga dan sekolah, masyarakat tentu memegang peran penting. Apa strategi yang bisa dilakukan di tingkat komunitas? Ada beberapa strategi, seperti forum dialog antar warga, yang dimana melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa untuk bekerja sama secara rutin. Dialog bukan hanya dilakukan saat ada masalah, tetapi harus menjadi budaya. Yang kedua itu seperti kegiatan sosial lintas agama, seperti kerja bakti, donor darah, gotong royong, atau kegiatan kemanusiaan. Aktivitas seperti ini membangun rasa kebersamaan yang lebih kuat daripada sekedar diskusi. Yang ketiga,
Mekanisme mediasi konflik berbasis adat atau lokal. Banyak daerah punya kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah. Jika dikemas modern dan inklusif, ini sangat efektif. Yang keempat, kontrol terhadap penyebaran hoax keagamaan. Tokoh masyarakat harus menjadi benteng pertama dalam mengklarifikasi informasi palsu. Dan ini penting sekali karena hoax itu bisa memicu konflik dalam hitungan jam. Yes, betul sekali. Edukasi literasi digital sangat diperlukan. Oke, saudari Farida, kita masuk ke segmen 15. Peran negara dan penegakan hukum. Nah, kita masuk ke bagian yang paling besar, yaitu negara. Seringkali orang bertanya, di mana negara kita ketika intoleransi terjadi? Bagaimana sebenarnya peran negara dalam konteks ini? Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dalam berkeyakinan. Ada 4 langkah besar. Yang pertama itu memastikan aturan hukum berjalan tanpa diskriminasi, yang dimana setiap tindakan persekusi harus diproses hukum. Kalau tidak ada efek jerah, kasus akan berulang. Yang kedua, memfasilitasi perizinan rumah ibadah secara transparan. Persoalan izin rumah ibadah sering menjadi sumber ketegangan. Negara harus memastikan bahwa izin tidak dipersulit dan sesuai aturan. Yang ketiga, penguatan kapasitas aparat lokal. Aparat harus dilatih menjadi mediator, bukan justru bagian dari masalah. Yang keempat, program besar pembangunan karakter bangsa. Lewat kampanye nasional, kurikulum pendidikan, dan program toleransi lintas lembaga. Jadi, negara bukan hanya sekedar penegak hukum, tetapi juga pendidik sosial. Ya, betul. Negara harus hadir secara preventif dan kuratif. Oke, dari Farida kita masuk ke segmen 16. Tantangan penerapan toleransi di era modern. Sebelum saya menutup bagian 16, saya ingin mengangkat tantangan baru. Di era digital dan media sosial seperti sekarang, apa tantangan terbesar dalam penerapan toleransi? Ada beberapa tantangan besar. Yang pertama itu polarisasi identitas yang menguap di media sosial. Yang kedua, algoritma digital yang menciptakan gelembung informasi atau echo chamber. Yang ketiga, meningkatnya ujaran kebencian online. Yang keempat, munculnya tokoh-tokoh tidak kompeten yang tiba-tiba dianggap ustadz, pendeta, atau guru spiritual hanya karena viral. Yang kelima, mentalitas reaktif masyarakat terhadap isu sensitif. Dan ini membuat intoleransi sangat mudah menyebar. Benar, tanpa literasi digital, toleransi bisa retak kapan saja. Oke, kita masuk ke segmen 17. Bagaimana sih upaya menumbuhkan toleransi? Segmen ini merupakan inti dari diskusi kita. Untuk menghentikan intoleransi dibutuhkan proses panjang dan melibatkan banyak pihak. Yang pertama, pendidikan karakter sejak dini. Anak harus diajarkan bahwa perbedaan bukan ancaman. Sekolah dan keluarga perlu mengajarkan empati, kolaborasi lintas agama, dan nilai kemanusiaan yang universal. Yang kedua, dialog antar agama. Pertemuan rutin dapat membangun kepercayaan, pemahaman, dan kedekatan emosional. Yang ketiga, pengakuan hukum tanpa toleransi untuk pelaku intoleransi. Hukum harus jelas dan tegas. Tidak bisa lagi ada pembiaraan. Yang keempat, keterlibatan tokoh agama. Tokoh agama adalah panutan. Mereka perlu memberikan narasi sejuk dan membangun. Yang kelima, media yang mendidik.
Media harus mempromosikan keberagaman, bukan memperkuat polarisasi. Yang keenam, program sosial lintas agama, gotong royong, bakti sosial, solidaritas kemanusiaan adalah cara yang paling efektif untuk membangun persaudaraan. Yang ketujuh, reorientasi kurikulum pendidikan. Pendidikan agama harus mengajarkan toleransi, dialog, dan inklusivitas. Yang kedelapan, revitalisasi fungsi pemerintah daerah. Pemda harus aktif memediasi konflik, bukan ikut memihak mayoritas. Toleransi harus menjadi praktik, bukan hanya sekedar wacana. Oke, kita masuk ke bagian penutup. Kita sampai pada akhir perjalanan pemikiran kita hari ini. Kita telah melihat bahwa intoleransi terhadap kegiatan ibadah bukan sekedar pelanggaran hak, tetapi indikator rusaknya jaringan sosial. Jadi kesimpulannya yaitu toleransi antar umat beragama merupakan pondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban. Intoleransi terhadap kegiatan ibadah bukan hanya melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum, tetapi juga mengkhianati semangat Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun masyarakat harus bersinergi dalam menanamkan dan mempraktikkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi keberagaman dalam persatuan. Namun, kita juga melihat bahwa harapan selalu ada. Toleransi bisa tumbuh jika kita bersama-sama memperjuangkannya. Yang pertama, melalui pendidikan. Yang kedua, melalui keteladanan. Yang ketiga, melalui kebenaran melawan ketidakadilan. Yang keempat, melalui komitmen melihat manusia sebagai manusia, bukan sekedar label keagamaan. Semoga pembahasan kita hari ini membuka ruang refleksi dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah mendengar episode kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kebijaksanaan, jaga empati, dan jaga persaudaraan. Terima kasih kepada narasumber kita, Saudari Mufaridah Maria Memo, yang telah memberikan wawasan